Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton di studio dan di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar? Sehat tuan-tuan, puan-puan? Alhamdulillah kita dapat bersama-sama dalam kesempatan yang sangat mulia ini. Dengan tajuk yang sangat indah. Dengan tema yang sangat bermakna. Diary Nabi Ibrahim alaihissalam. Kami yakin bahwa sebagian besar daripada kita memiliki diary. Betul ya, Tuan dan Puan ya? Di mana kita rakamkan, kita catatkan kenangan-kenangan indah dalam hidup kita. Kenangan-kenangan yang bermakna dalam hidup kita. Namun Tuan dan Puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diary yang penuh dengan kenangan-kenangan indah dan mulia. Tapi juga diary yang lembaran-lembarannya penuh dengan hikmah. Penuh dengan makna. Penuh dengan pesan-pesan mulia. Pesan-pesan yang bila kita hayati, bukan hanya keselamatan dunia yang diberikan kepada kita. Tapi insya Allah, keselamatan dan kebahagiaan. Sehingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan dan Puan yang kami hormati, di awal perjumpaan kita tadi, kita menyaksikan satu paparan multimedia. Masih ingat tadi? Ada gambar kereta cantik. Ada gambar apa lagi? Rumah-rumah yang besar, betul? Gambar emas, berlian, betul Tuan dan Puan? Yang melambangkan apa itu semuanya? Kemewahan kehidupan dunia. Sejenak terbawa minda kita membayangkan betapa glamournya kehidupan dunia. Betapa mewahnya kehidupan dunia. Betul teman-teman? Itulah Tuan dan Puan yang sesungguhnya yang mungkin tanpa disedari oleh manusia, Tuan dan Puan. Itulah yang manusia cari. Itulah manusia yang diinginkan oleh mereka. Itulah yang dikejar oleh manusia. Begitu ramai manusia yang ingin mendapatkan kemewahan duniawi. Mencari harta di atas segala-galanya. Ingin mendapatkan kemewahan dunia di atas segala-galanya. Begitu ramai manusia yang leka dan lupa. Sehingga banyak yang menjadikannya seakan-akan sebagai tujuan tertinggi kehidupannya. Seakan-akan menjadi cinta teragung dalam kehidupannya. Begitu ramai manusia yang tak menyadari ketika mereka menuhankan kejayaan-kejayaan duniawi, kemewahan-kemewahan duniawi. Maka Tuan dan Puan yang kami hormati, pada malam ini kami ingin berkongsi sebuah makna kepada Tuan dan Puan semuanya. Pencarian yang mengingatkan kita akan pencarian seorang manusia mulia bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentunya pencarian para nabi tidak akan pernah sama dengan pencarian manusia, Tuan dan Puan. Para nabi dan rasul yang dalam hidupnya sentiasa dibimbing oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pencarian para nabi dan rasul menghasilkan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama. Ada yang kekal di atas muka bumi ini.
Adakah yang abadi di atas muka bumi ini, Tuhan dan Puan? Tolong katakan. Tolong tanya ke dalam hati Anda masing-masing. Adakah yang kekal di atas muka bumi ini? Harta yang dimiliki oleh manusia, yang terkadang menjadikan itulah cinta tertinggi dalam hati manusia. Tolong katakan, kekalkah atau hanya sementara? Tolong katakan, Tuhan dan Puan. Semuanya hancur binasa. Semua fana. Lalu bagaimana dengan diri kita, Tuhan dan Puan? Bagaimana dengan kehidupan kita, Tuhan dan Puan? Sekarang mari kita tanya ke dalam hati kita masing-masing. Boleh sejenak Anda rundukkan wajah Anda. Rundukkan wajah Anda dengan sepenuh hati Anda. Pejamkan mata Anda, agar hatimu melihat apa yang tak mampu dilihat oleh matamu. Bayangkan, sudahkah dalam hidup kita jadikan Allah sebagai cinta tertinggi dalam kehidupan kita? Sudahkah di dalam hidup kita mencintai Allah di atas segala-galanya? Kita menjadikan Allah sebagai tujuan tertinggi kehidupan kita. Sudahkah? Tanya ke dalam dirimu. Sudahkah kita mencintai Allah di atas segala-galanya? Sudahkah kita sembelih cinta-cinta kita kepada dunia yang melekakan kita akan cinta kita kepada Allah? Apa yang paling kita cintai dalam hidup kita selama ini? Mari tanya ke dalam hati kita. Apa yang ingin paling kita cintai dalam hidup kita? Jawab. Sudahkah kita mencintai Allah di atas segala-galanya? Sudahkah kita mencintai Allah di atas cinta kita kepada harta kita, di atas cinta kita kepada pekerjaan kita, di atas cinta kita kepada anak-anak kita, di atas cinta kita kepada dunia ini? Bila lisan kita mengatakan sudah, sekarang tanya ke dalam hati kita, Tuhan dan Puan. Bila masa menitis air mata kita, apa yang kita tangisi dalam hidup kita selama ini? Bukankah kita hanya menangis ketika kita kehilangan harta kita? Ketika kita kehilangan anak kita? Ketika kita kehilangan pekerjaan kita? Ketika kita kehilangan dunia ini? Tapi pernahkah kita menitiskan air mata ketika kita merasa jauh dari Allah? Kita dirikan sholat, bukan, Tuhan dan Puan? Kita angkat kedua tangan kita setelah kita sholat, bukan, Tuhan dan Puan? Kita berdoa kepada Allah dalam sholat kita, bukan, Tuhan dan Puan? Tapi apa yang kita minta dalam doa kita? Apa yang kita minta dalam doa kita? Bukankah kita meminta diberikan harta, meminta diberikan rizki, meminta diberikan keturunan? Tapi pernahkah dalam doa kita semata-mata kita memohon cintanya Allah? Renungkan, Tuhan dan Puan. Hayati, Tuhan dan Puan. Tanya ke dalam diri kita, tanya. Lupakah kita akan kisah Nabi Ibrahim yang menyembelih anaknya sendiri untuk mengajarkan cinta kepada Allah? Sudah berapa lama kita sia-siakan pengorbanan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail? Renungkan dalam hati, Tuhan dan Puan.
Dua insan-insan mulia pilihan Allah. Renungkan dalam hatimu. Tanya ke dalam dirimu. Mudah-mudahan Tuhan dan Tuhan, Allah berikan kekuatan kepada kita untuk mengagungkan cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Semuanya fana dan sementara. Tak ada yang kekal di atas muka bumi ini. Tapi bila kita letakkan cinta tertinggi kita dan kita berikan kepada Allah, Allah tak akan pernah fana. Allah tak akan pernah binasa. Dan Allah tak akan pernah meninggalkan hamba-hambanya yang mencintainya. Renungkan dalam hati kita. Semoga kita mendapatkan makna. Renungkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.